Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita membuka daurah kita tentang kitab Al-Aqidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, dengan kita mulai mempelajari tentang biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Saya sengaja membahas tentang Aqidah Al-Imam Syafi'i karena banyak tujuan yang ingin saya sampaikan. Di antaranya sebagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat kita kebanyakan bermadhab Syafi'i, ya. Mereka mengaku bermadhab Syafi'i, ya. Tentunya penting bagi mereka untuk mengenali akidah al-imam yang mereka berafiliasi kepada imam tersebut, yaitu Imam Syafi'i. Karena tentunya tidak ada yang ragu bahwasanya akidah lebih utama daripada fikih, ya. Sebagaimana dikatakan akidah adalah al-fiqhul akbar, fikih besar. Adapun fikih yang biasa furu' namanya fiqhul asghar. Kita semua sepakat bahwasanya akidah lebih utama daripada masalah ahkam. Nah, kalau kita mahir tentang masalah fikih dalam mazhab Syafi'i, tentu lebih utama kita untuk juga mengenal lebih dekat tentang akidah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Hal ini karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau bukan hanya menjelaskan sisi janib al-fiqhi saja, dari sisi fikih saja, tapi beliau juga berjuang untuk menjelaskan al-janib al-aqdi. Beliau juga ternyata dalam dakwah beliau serius untuk menjelaskan tentang akidah, tentang membela sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika beliau di Baghdad, beliau dikenal dengan Nasirul Hadis. Nasirul Hadis, yaitu penolong hadis Nabi SAW. Sampai banyak ahlul bidah yang akhirnya kembali kepada sunnah karena dakwahnya al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Seperti diakui oleh Abu Thawr. Nanti akan suatu saat kita sampaikan nukilannya Abu Thawr, kemudian juga Al-Husain Al-Karabisi, yang kemudian mereka berdialog dengan al-Imam Syafi'i sampai akhirnya mereka meninggalkan bid'ah mereka. Jadi al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikenal sebagai Nasrul Hadis tidak lain karena beliau ihtimam, perhatian terhadap sisi akidah, dan ma'ruf bagaimana beliau membenci ilmu kalam, yang ketika itu orang sedang gemar belajar ilmu kalam untuk berbicara tentang teologi, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdialog dengan Hafs al-Fard yang terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah atau Mu'tazilah. Artinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah bukan hanya fokus pada sisi fikih, tapi dia juga menyerukan sunnah, fokus kepada akidah. Oleh karenanya banyak ulama Syafi'iyah yang menulis tentang buku-buku akidah. Ada saatnya insyaallah kita akan sampaikan. Kemudian juga penting bagi orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i untuk mengetahui bahwa Imam Syafi'i sangat menentang namanya taklid kepada siapapun. Beliau sangat tidak suka, ya. Apalagi taklid tersebut sampai mengharuskan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sendiri masyhur berkata, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Jika telah sah suatu hadis, maka itu adalah madhabku. Ini tentu butuh penjelasan detail tentang maksud perkataan Imam Syafi'i, tapi nanti insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Kemudian juga sebagian ulama Syafi'iyah mencela orang-orang yang hanya mengikuti Imam Syafi'i dari sisi fikih namun meninggalkan akidahnya. Seperti yang disampaikan oleh Abul Muzaffar As-Sam'ani, ya, yang wafat pada tahun 489 Hijriyah, ya, dalam kitabnya Al-Intisar li Ashabil Hadis, halaman 9 sampai halaman 10, ya. Kemudian beliau berkata, "Fa hadza kalamu Syafi'i fi dhammil kalam wal hathi 'ala sunnah." Inilah dan motivasi al-Imam Syafi'i untuk berpegang teguh di atas sunnah. Kemudian beliau berkata setelah itu, "Fala yang bagi li ahadin
an yansura madhhabahu fil furu' thumma yarghab an tariqatihi fil usul. Maka tidak layak bagi seorang pun yang ingin membela mazhab Imam Syafi'i dalam furu', itu dalam fikih, kemudian ternyata tidak suka dengan cara Imam Syafi'i dalam usul, dalam akidah. Artinya jangan sampai engkau senang dengan mazhab Syafi'i secara fikih tapi kau juga senang dengan ilmu kalam. Berarti kau tidak suka dengan metode Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Ini ditegur oleh As-Sam'ani. Ada orang modelnya seperti ini. Dia suka belajar fikih menurut mazhab Syafi'i tapi akidah tidak mau dengan mazhab apa? Syafi'i, tapi mengikuti mazhab Ahlul Kalam. Dan ini banyak. Zaman sekarang juga banyak. Kemudian juga seperti dikatakan oleh Al-Imam As-Salmasi rahimahullah yang wafat pada tahun 550 Hijriah dalam kitabnya Manazilul A'immatil Arba'ah. Beliau berkata, "Faman qala ana Syafi'i wa syar'i asy'ari li i'tiqad qulna lahu hadza min al-abdad." Siapa yang berkata aku adalah Syafi'i secara syariat, adapun secara akidah aku adalah Asy'ari, kata beliau ini merupakan perkara yang kontradiktif. Ya. Beliau berkata, "Idlam yakuni Syafi'iyyu asy'ariyal i'tiqad." Karena Imam Syafi'i bukan berakidah apa? Asy'ari. Tentunya Imam Syafi'i yang wafat 204 Hijriah. Adapun Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari wafat 300 sekian Hijriah. Jadi antara Imam Syafi'i dan Abdul Hasan Al-Asy'ari 100 tahun bedanya. Imam Syafi'i ya jadi wafat 100 tahun sebelum wafatnya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tidak mungkin Imam Syafi'i berakidah dengan orang yang belakangannya ya. Karena Abdul Hasan belakangan. Intinya ini ada teguran dari sebagian ulama Syafi'iyah yang melihat hal ini bahwasanya ada sebagian orang getol membela fikihnya Imam Syafi'i tapi ketika berbicara akidah dia tidak mau berpegang teguh dengan metode Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang berpegang teguh di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i dari kitab-kitabnya seperti kitab Ar-Risalah. Ya, demikian juga nukilan-nukilan dari misalnya Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan Sugra, kemudian juga Ma'rifatul Sunan wal Athar ya, dari kitab-kitab yang ihtimam memberi perhatian dalam menukil pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun pada kesempatan kali ini kita bahas terlebih dahulu tentang biografi Imam Syafi'i. Saya sudah tuliskan, coba dilihat di apa? Di layar. Kelihatan tidak? Kelihatan layarnya ya. Tulisannya kelihatan enggak? Kelihatan ya. Baik, saya menulis tentang sanadnya nasabnya Imam Syafi'i dan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i lihat di bawah itu ini titik ini perhatikan. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris, kemudian bin Abbas bin Utsman bin Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Inilah nasab Imam Syafi'i. Adapun nasabnya Rasulullah SAW, lihat Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i ketemu dengan Rasulullah SAW pada kakek ketiga Nabi Muhammad SAW. Kakek pertama Nabi Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf. Paham? Paham enggak? Ini agak susah ya kalau kita mudah. Paimin bin Paijo bin nama-nama Arab agak susah dihafal. Baik. Perhatikan, jadi Rasulullah SAW ketemu dengan Imam Syafi'i di siapa? Di Abdul Manaf ini. Abdul Manaf. Nah, kita perhatikan sekarang kembali kepada nasabnya Imam Syafi'i. Perhatikan. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Inilah Imam Syafi'i dinasabkan kepada Syafi'i. Ya, dinasabkan kepada Syafi'i. Ya. Syafi'i ini dia adalah anak dari As-Sa'ib. As-Sa'ib radhiyallahu anhu aslama ya fi yaumil Badar. Jadi ba'da yaumil Badar. Jadi ketika perang Badar dia Sa'ib ini As-Sa'ib ketika perang Badar dia masuk dalam barisannya Abu Jahal. Dan dia pegang bendera dari Bani Hashim. Yang pegang bendera Bani Hashim untuk menyerang Nabi SAW, yaitu Bani Hashim yang kafir, yang pegang benderanya adalah As-Sa'ib. Kemudian akhirnya dia ditawan dalam peperangan tersebut.
Setelah itu dia menebus dirinya dengan membayar, karena ketika itu Rasulullah SAW menawarkan fida, tebusan. Ya. Siapa yang ingin menebus? Akhirnya orang-orang menebus diri mereka agar bebas dari tawanan. Di antaranya As-Sa'ib. Akhirnya As-Sa'ib menebus dirinya dan dia dimerdekakan. Kemudian dia masuk Islam. Orang-orang bertanya, kenapa engkau tidak masuk Islam dulu sebelum bayar tebusan? Kan kalau kau masuk Islam tidak perlu bayar tebusan, gratis. Kenapa kau bayar tebusan dulu baru masuk Islam? Kata dia, saya tidak ingin kaum mukminin terhalangi dari makanan dari saya. Ya. Saya ingin kasih artinya harta kepada mereka. Biar saya tebus diri saya dulu baru kemudian saya masuk apa? Islam. Ya, ini As-Sa'ib. Jadi As-Sa'ib sahabat radhiyallahu taala anhu. Dia masuk Islam setelah perang Badar. Itu sekitar setelah tahun 2 Hijriah. Adapun anaknya Syafi' ini disebutkan laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa huwa mutara'ra atau mutara'riun fi Makkah. Ya. Beliau ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika masih kecil, masih bertumbuh kembang di kota Mekah, dan ketika itu belum masuk Islam. Jadi sempat Nabi ketemu Nabi, kemudian Nabi berhijrah dan dia tapi belum masuk Islam sehingga tidak dikatakan dia sebagai apa? Sahabat. Yang sahabatlah ayahnya As-Sa'ib. Nah, apa hubungan Imam Syafi'i dengan Rasulullah SAW? Perhatikan. As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim ibn al-Muttalib. Jadi Imam Syafi'i disebut dengan Al-Muttalibi. Al-Muttalibi ini siapa? Al-Muttalibi ini adalah saudaranya Hashim, kakek keduanya Nabi. Perhatikan. Al-Muttalibi ini siapa? Saudaranya Hashim. Jadi kakek kedua kan Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini punya saudara namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib. Wallahu alam, Al-Muttalib inilah yang disebutkan dalam buku sejarah, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang membawa pulang Abdul Muttalib. Jadi Hashim ini punya anak namanya Abdul Muttalib. Hashim ini dia pergi ke Madinah, kemudian dia menikah dengan seorang wanita dari Ansariyah, dari Bani Najjar. Dia menikah dengan seorang wanita Najjariyah, kalau tidak salah namanya Salma. Kemudian dia punya anak namanya Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Karena anaknya lahir konon ada rambut putih di kepalanya, maka disebut dengan Syaibah. Kemudian Hashim bersafar ke negeri Syam, kemudian Hashim meninggal. Kakeknya Nabi ini Hashim meninggal di negeri Syam. Ketika meninggal di negeri Syam, padahal dia punya dia orang terkenal, dia anaknya Abdul Manaf dan punya kekuasaan di Mekah. Akhirnya saudara Hashim Al-Muttalib pergi ke Madinah, merayu ibunya Syaibah. Paham atau tidak sampai sini? Hashim punya anak siapa namanya? Syaibah. Tapi Hashim kemudian meninggal di negeri Syam. Akhirnya pamannya Syaibah yaitu Al-Muttalib, Abdul Muttalib ini Syaibah ya. Inilah dia Syaibah. Abdul Muttalib. Jadi pamannya Al-Muttalib ini kemudian pergi ke Madinah merayu ibunya Syaibah untuk membawa Syaibah balik ke Mekah, karena disitulah kampung halamannya, disitulah kemuliaannya. Akhirnya setelah dirayu, ibunya pun mengizinkan. Maka Al-Muttalib inilah yang kemudian membonceng Syaibah masuk ke kota Mekah. Ketika itu umur Syaibah sekitar 7-8 tahun, sekitar segitulah. Maka orang-orang menyangka Syaibah adalah budaknya Al-Muttalib. Maka mereka panggil Abdul Muttalib. Mereka panggil siapa? Abdul Muttalib, itu hambanya Al-Muttalib. Padahal bukan, padahal ini adalah ponakannya. Maka Syaibah dikenal dengan Abdul Muttalib. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya Hashim adalah kakek Nabi yang kedua, ya. Dan Al-Muttalib ya adalah pamannya Abdul Muttalib. Paham? Al-Muttalib pamannya Syaibah. Syaibah disebut dengan Abdul Muttalib. Paham atau tidak? Ya. Abdul Muttalib punya paman namanya siapa? Al-Muttalib. Nah, pamannya Abdul Muttalib dianggap pamannya Nabi juga. Pamannya Abdul Muttalib dianggap pamannya Nabi, maka Al-Muttalib ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Imam Syafi'i adalah keturunan paman Nabi. Imam Syafi'i keturunan paman Nabi karena Al-Muttalib itu adalah paman dari kakeknya, yaitu Abdul Muttalib punya paman namanya Al-Muttalib. Paham? Baik. Kemudian Al-Muttalib ini punya anak namanya Hashim. Kemudian Hashim ini dinikahkan dengan seorang wanita namanya Syifa. Syifa
adalah saudarinya Abdul Muttalib. Lihat Syifa ini. Namanya Syifa. Syifa adalah saudarinya Abdul Muttalib. Berarti kalau begitu Syifa ini menikah dengan Hashim, ya, punya anak namanya Abdul Yazid, paham? Abdul Yazid. Nah, Syifa ini apanya Abdullah? Syifa ini apanya Abdullah? Tantenya itu Ammah. Karena bapaknya Abdullah Abdul Muttalib punya saudari perempuan namanya apa? Syifa, berarti adalah Ammah. Ammahnya Abdullah. Kalau saudari ibu namanya Khalah bahasa Arab, saudari ibu. Kalau saudari bapak namanya apa? Ammah. Maka Abdullah punya ammah namanya Syifa, karena itu adalah tantenya Abdullah, maka dia juga tantenya Rasulullah. Maka Syifa disebut dengan ammatun Nabi. Ammatun Nabi. Maka Imam Syafi'i keturunan dari dua, dari sisi paman ada, dari sisi tante Nabi juga ada. Paham atau tidak? Inilah hubungannya antara Imam Syafi'i dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i dikenal dengan Al-Qurashi Al-Muttalibi. Al-Qurashi Al-Muttalibi karena dia keturunan Al-Muttalib. Al-Qurashi karena dia Quraisy. Dari suku Quraisy, tapi dia bukan dari Bani Hashim. Dia bukan dari Bani Hashim, tapi dia dari saudaranya siapa? Hashim Al-Muttalib. Jadi disebut Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Adapun ibunya Imam Syafi'i dari Yaman. Al-Azdiyah, dari kabilah Azd, makanya disebut Azdiyah. Ibunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, ini sekedar nasab Imam Syafi'i. Oleh karenanya Imam Syafi'i adalah imam Quraisy. Dari 4 imam madhab yang Quraisy adalah siapa? Imam Syafi'i. Tapi kita baca sejarahnya, lihat sini, lahir Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan sebagian ulama menyebutkan, jadi itu tahun di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Al-Imam Abu Hanifah adalah imam mazhab yang pertama dari 4 imam mazhab. Yang pertama paling tua adalah siapa? Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Di tahun itulah lahir Imam apa? Syafi'i, ya. Di tahun itulah lahir Imam Syafi'i. Bahkan sebagian riwayat menunjukkan di hari matinya Abu Hanifah rahimahullah lahirlah Imam Syafi'i. Cuma para ulama berselisih apa maksudnya wulida Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Apa maksudnya Imam Syafi'i dilahirkan di hari wafatnya Abu Hanifah. Ada yang mengatakan harinya langsung, ada yang mengatakan ini istilah orang Arab dikatakan yaum, maksudnya adalah tahun di mana wafatnya Abu Hanifah. Tapi intinya yang jelas Imam Syafi'i lahir ketika wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Lahir di mana? Lahir di Gaza. Gaza. Kalau antum bilang apa? Jalur Gaza. Di mana itu jalur Gaza? Di Palestina. Sebagian riwayat menyebutkan dilahir di Asqalan. Di Asqalan. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ingin menjamaahkan, beliau berkata dari sisi dilihat dari kampungnya, kalau di sisi qaryah maka nama qaryahnya, nama kampungnya adalah Gaza atau Gaza. Kalau ditinjau dari Madinahnya, dari kotanya, maka dia di Asqalan. Asqalan. Artinya Gaza dengan Asqalan itu berdekatan. Kalau orang bilang kota apa, dibilang kota Asqalan. Kalau kampungnya apa? Kampung apa? Gaza. Seperti Samarinda dengan Balikpapan, enggak? Atau enggak terima orang Samarinda? Tinggal di mana? Balikpapan. Kalau kotanya, kampungnya enggak terima ya? Ya seperti maksud saya seperti itu, dekatan, sehingga kalau dibilang kotanya maka yang dilihat yang besar Asqalan, ditinjau dari kampungnya apa? Gaza. Tapi beliau lahir di Gaza, kemudian ayahnya Idris wafat ketika beliau masih kecil. Dari sini kita tahu bahwa Imam Syafi'i hidup dalam kondisi yatim bersama ibunya. Namun akhirnya menjadi orang yang hebat, dan banyak ulama yang seperti itu. Dididik oleh apa? Ibunya ya. Makanya Hafiz Ibrahim berkata, al-ummu madrasatun, ya. Maksudnya ibu adalah apa? Madrasah. Idza a'data apa? Sya'ban thayyibal a'raqi, ya. Jika kau siapkan madrasah ibu dengan baik, maka kau akan siapkan bangsa yang baik. Maka kebanyakan baiknya anak-anak itu kembali kepada faktor ibu, ya. Seperti Imam
Syafi'i, Imam Ahmad pun demikian, ibunya yang memegangnya, Imam Malik pun demikian. Oleh karenanya para ibu-ibu ya benar-benar harus belajar untuk didik anak-anak ya dari kecil. Namanya adapun ayah mencari nafkah ya. Memang ayah juga harus mendidik anak-anak, tapi yang lebih banyak bersama anak-anak adalah apa? Ibu. Baik. Setelah itu ketika usia 2 tahun maka ibunya membawa pulang Imam Syafi'i ke Mekah. Lihat, tahun 152. Umur Imam Syafi'i berapa? 2 tahun. Kembali ke Mekah. Agar tidak terlupa nasabnya yang tinggi. Dia Quraisy. Dia Quraisy. Quraisy ya. Dan betapa mulia orang-orang apa? Quraisy. Kemudian dia putra dari keturunan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Al-Muttalibi. Kemudian beliau belajar di sana dan akhirnya usia 7 tahun hafal Quran. Usia 7 tahun hafal Quran. Subhanallah ya, usia 7 tahun hafal Quran. Kemudian usia 10 tahun hafal Muwatta. Ribuan hadis karya Al-Imam Malik ya. Kemudian usia 15 tahun, ada yang mengatakan 15, yang mengatakan 23, 15 tahun, gurunya bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji mengizinkan dia untuk berfatwa. Untuk berfatwa. Usia berapa? 15 tahun. Ya, 15 tahun kita belum. Ini bukan fatwanya di Samarinda atau di Banjarmasin atau di Balikpapan. Fatwanya di Mekah. Pusatnya negeri apa? Islam. Umur dia berapa? 15 tahun. Jadi dia adalah orang yang sangat hebat. Bukan fatwa di pondok ini, pondok anu, enggak. Ini fatwa di kota Mekah yang di situ banyak ulama. Di situ ada Muslim bin Khalid Az-Zanji, ada Sufyan ibn Uyainah, ada banyak ulama ketika itu. Mereka punya majelis di Masjidil Haram, punya majelis di Masjidil Haram. Namun gurunya sendiri telah mengakui kehebatan Al-Imam Syafi'i, maka diberi izin untuk berfatwa tatkala usianya 15 tahun. Kemudian beliau setelah menimba ilmu dari ulama di Mekah, ada beberapa ulama yang paling masyhur dua itu, Muslim bin Khalid Az-Zanji dengan Sufyan ibn Uyainah rahimahumullah. Maka setelah itu beliau berusaha menuntut ilmu ke Al-Madinah. Berangkatlah beliau ke Al-Madinah untuk belajar dari Imam Malik ya, Malik bin Anas Al-Asbuhi ya. Beliau belajar dari Imam Malik ya, ada yang mengatakan ketika usia beliau 13 tahun dan sebenarnya mengatakan ketika usia beliau 23 tahun. Allah alam, yang saya lebih condong ketika usia beliau 23 tahun, beliau kemudian pergi ke kota Madinah untuk belajar dengan Imam Malik. Dan kisah bagaimana beliau belajar dengan Imam Malik tentu panjang, tapi Imam Malik kagum dengan kehebatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau beliau berangkat usia 23 tahun, maka beliau tahun 173 belajar ke Imam Malik. Akhirnya beliau tidak menetap di kota Madinah, tapi beliau bolak-balik Madinah, Mekah, sering ke Madinah. Dan kita tahu jarak Madinah Mekah sekitar 500 km. Dan beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia tahun 179 Hijriah. Al-Imam Malik rahimahullah meninggal dunia. Dari sini beliau telah menguasai ilmu para ulama yang ada di Hijaz. Hijaz maksudnya adalah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Taif termasuk Hijaz. Ya. Beliau menguasai ilmu-ilmu yang tersebar di Mekah dan di Madinah. Di Mekah tadi Muslim bin Khalid Az-Zanji, kemudian Sufyan bin Uyainah yang juga ahli hadis, dan di Madinah ada Al-Imam Malik yang ahli hadis ya. Setelah itu beliau berguru ke Yaman. Pada tahun 179 beliau berangkat berguru ke negeri Yaman. Rihlah, cari ilmu. Hijaz sudah selesai, coba pergi ke tempat lain. Karena ulama tersebar, ilmu tersebar. Berangkatlah beliau ke negeri Yaman dan beliau belajar kepada dua ulama besar, di antaranya Hisham bin Yusuf As-San'ani dan Mutarrif bin Mazin As-San'ani. Hisham bin Yusuf As-San'ani dan Mutarrif bin Mazin As-San'ani. Di Yaman beliau tinggal di Yaman sambil belajar. Datanglah wali atau gubernur Yaman. Ketika itu pusat kaum muslimin di Kufah. Ya, ini zamannya Harun Ar-Rasyid. Zamannya siapa? Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Harun Ar-Rasyid kemudian mengirim wali-walinya, itu maksudnya gubernur-gubernur di daerah-daerah kekuasaannya. Maka datanglah seorang gubernur, walin alal Yaman, dia seorang wali Yaman, ya maksudnya dia gubernur negeri Yaman. Maka Imam Syafi'i disampaikan oleh sebagian orang-orang Quraisy menyuruh
beliau untuk membantu wali tersebut. Karena Imam Syafi'i cerdas, ulama ya. Akhirnya wali ini pun, gubernur ini pun menggunakan ista'malani ala amal. Maka dia menggunakan aku untuk urusan kenegaraan. Maka Imam Syafi'i mendapat jabatan ketika itu. Dia mendapat jabatan di negeri Yaman. Ya mungkin bukan gubernurnya tapi anak buahnya, tapi dia memiliki jabatan. Maka aku pun bekerja sampai aku dipuji ya. Aku pun dipuji pekerjaanku yang bagus. Kata Imam Syafi'i, fazada fi amali. Maka aku pun ditambahkan lagi wilayah kekuasaanku untuk mengurusin. Aku pun terus bekerja ya. Dan orang-orang pun memujiku sampai berita tentang bagaimana kepiawaianku dalam menjabat tersebar. Sampai akhirnya aku ketemu dengan guruku ketika aku pulang ke Mekah ya. Aku pulang dari Yaman menuju Mekah. Ini kampungnya di Mekah. Ketemulah aku dengan guruku Ibnu Abi Yahya. Waqad kuntu ujalisuhu. Aku pernah berguru kepada dia. Fasallamtu alaihi. Fawabbakhani. Aku pun mengucapkan salam kepada guruku. Maka dia mencelaku. Tujalisunana wa tasna'un. Ya. Allah alam. Kayaknya maknanya kau apa namanya jadi muridku belajar padaku, sekarang kau melakukan macam-macam di Yaman jadi wali, jadi dia enggak suka Imam Syafi'i jadi apa? Jadi pejabat. Dia enggak suka. Ya. Kemudian beliau berkata, "Tsumma laqitu Sufyan bin Uyainah." Aku ketemu dengan guruku yang lain, Sufyan bin Uyainah, yang lebih masyhur lagi, lebih ma'ruf, ahli hadis. Fasallamtu alaihi. Kalau yang guru pertama tadi marah-marah, yang ini enggak. Aku salami Sufyan bin Uyainah, farahhaba bi, maka dia pun marhaban ya muridku Syafi'i, dia puji. Kemudian beliau berkata, lihat bagaimana Sufyan bin Uyainah menasihati Imam Syafi'i. Qad balagani wilayatuka, sungguh telah sampai kepadaku bagaimana pemerintahanmu, artinya kau pejabat yang baik. Fama ahsana man tasyara anka, betapa berita bagus saya dengar tentang kejabatanmu, maksudnya kau ngurus dengan baik, tersebar berita bagus. Kemudian dia masukin nasihat, berkata, "Wa ma addaita kullalladzi lillahi ta'ala 'alaika wa la ta'ud." Namun kau belum menunaikan semua kewajibanmu kepada Allah. Jangan kembali lagi jadi pejabat. Qala faja'at mau'izatu Sufyan iyaya ablagh mimma sana'a Ibnu Abi Yahya. Maka nasihat guruku Sufyan bin Uyainah lebih mengena kepadaku daripada guruku yang satunya Ibnu Abi Yahya. Artinya benar kamu bagus tapi kau tidak bisa menunaikan semua kewajibanmu. Jadi pejabat itu tidak mudah. Jadi wali tidak mudah, jadi gubernur tidak mudah, diurusin banyak orang. Apa kata Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, kata Umar, "Lau atharat baglatun fil Iraq." Seandainya ada begol yang tersungkur di negeri Irak, ya, maka aku menyangka annallaha yas'aluni, Allah akan bertanya kepadaku, "Lima lam tusawwi lahat tariq ya Umar?" Ya. La dhanantu annallaha sa'iluni lima lam tusawwilah at-tariq ya Umar. Kalau ada begol yang jatuh di negeri Irak, sungguh aku menyangka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. Kenapa kau tidak ratakan jalan untuk begol wahai Umar? Kenapa dia sampai tersungkur? Padahal Umar di mana? Di Madinah, Irak jauh dari mana? Madinah. Dan yang jatuh begol bukan manusia. Itu pun Umar merasa dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Kau sebagai penguasa kenapa tidak membuat jalan yang rata buat siapa? Buat begol. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan meninggal dunia, orang-orang datang memuji beliau. Memuji beliau, menyebutkan kebaikan-kebaikan. Datang Ali bin Abi Thalib memuji Umar. Tapi Umar berkata, "Kafafan lali wala alaik. Lali wala alayya." Dia berkata, aku hanya berharap impas. Berharap impas. Pujian-pujian tersebut, aku berharap impas bagiku. Tidak mendukungku dan juga tidak menyerangku. Artinya dia tahu tugas sebagai penguasa tidak mudah. Sampai dia berkata kalau ada begol itu ya himar, maksudnya keledai, hasil persilangan antara keledai dengan kuda. Ya, kalau jatuh pun saya akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi ngurusi manusia yang modelnya seperti kita. Tapi intinya Sufyan bin Uyainah mengatakan kau tidak bisa menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu. Ini azan kah? Belum, berapa menit lagi? 4 menit. Intinya beliau kembali ke Yaman ya, atau beliau kembali ke daerah Najran ya.
Tapi beliau masih melanjutkan ya, bisa melanjutkan tentang apa namanya jabatan beliau masih mengurusi ya. Sampai akhirnya beliau mengalami mihnah yaitu ujian yang berat. Datanglah seorang wali dari utusan Harun ar-Rasyid ya. Dan wali ini wali yang zalim ya. Syafi'i berkata rahimahullah wa kuntu rubbama akhudhu ala yadayhi wa amna'uhu minadh-dhulm. Terkadang aku pegang tangannya, aku larang dia berbuat kezaliman. Jadi Imam Syafi'i masih membantu jabatan ya. Wa kana bil Yaman tis'atun minal Alawiyyah fa kataba al-wali ila al-khalifah yaqul inna unasan min al-Alawiyyah taharraku wa inni akhafu an yakhruju. Di situ di Yaman ada 9 orang dari Alawi, mungkin dari Ahlul Bait ya. Mereka difitnah oleh wali ini, gubernur ini mengirim surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia berkata, wali ini, gubernur ini, sungguhnya ada sekelompok orang dari Alawiyin, mereka mengadakan gerakan dan wa inni akhafu an yakhruju. Aku khawatir mereka memberontak. Wa inna hahuna, dan di sini juga ada seorang rajulan min waladi Syafi' al-Muttalibi. Ada seorang dari keturunan Syafi' al-Muttalibi, maksudnya Imam Syafi'i. La amrun li ma'ahu wala nahyun. Aku tidak bisa memerintahnya dan aku tidak bisa melarangnya. Dia mulai bikin fitnah. Dia bikin fitnah. Bosnya, ini ada bahaya. Ada 9 orang ini khawatir mereka akan memberontak. Dan ada 1 orang, saya tidak bisa larang dia, saya tidak bisa perintah dia. Padahal ketika itu Imam Syafi'i tersebar berita bosnya beliau adalah memegang jabatan dengan baik. Dalam sebagian riwayat, dia berkata kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Fahdhar Muhammad bin Idris, fa innahu qad ghalaba ala ma qibali, walau arada al-khuruj lam yabqa ahadun illa tabi'ahu." Waspadalah engkau wahai Harun ar-Rasyid dengan orang yang namanya Muhammad bin Idris. Dia sudah mendominasi di sini ya. Kalau dia hendak memberontak, saya rasa semua orang akan ikut dia memberontak. Jadi Imam Syafi'i terkenal apa? Terkenal baik ya. Akhirnya Harun ar-Rasyid mengirim surat untuk bawa semua Alawiyin, 9 orang tadi, 10 orang tadi, dan bawa Imam Syafi'i untuk dihukum ya di Baghdad ya, atau di Irak ya. Dibawalah. Kemudian mereka dari Yaman dibawa dalam kondisi terbelenggu. Kemudian Harun ar-Rasyid membunuh 9 orang Alawiyin tadi. Mungkin ada bukti-buktinya. Dan Imam Syafi'i tidak jadi dibunuh. Karena Imam Syafi'i menjelaskan bukti-bukti bahwa dia tidak ingin memberontak. Dan itu terjadi pada tahun 184 Hijriah. Ya inilah pertama kali Imam Syafi'i, lihat 184 Hijriah, pertama kali Imam Syafi'i datang ke Irak. Tahun berapa? 184 Hijriah. Dia tidak ingin ke Irak, tapi Allah mentakdirkan dia pergi ke mana? Ke Irak. Kenapa? Karena beliau ke Yaman belajar jadi pejabat. Jadi pejabat, Allah menghendaki dia untuk menuntut ilmu ke Irak, tapi caranya demikian. Dia terfitnah, dituduh, akhirnya dia meninggalkan jabatan tersebut dan dia menuju kepada yang lebih baik lagi, menuntut ilmu di Irak. Tapi ketika itu dia datang ke Irak bukan karena keinginannya, tapi karena hendak ditangkap dan hendak dibunuh oleh Khalifah Harun ar-Rasyid karena dituduh hendak memberontak. Akhirnya beliau pergi ke Irak 184 Hijriah ya. Kemudian beliau menetap di Irak sekitar 5 tahun sampai 189 Hijriah. Di sinilah beliau belajar dengan seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi Imam Syafi'i sudah belajar dari metodenya Ahlu Makkah. Di situ ada Ibnu Uyainah, dan dia sudah belajar dari madrasah Ahlul Hadis dari Imam Malik, tapi dia belum belajar dari madrasah Ahli Ra'yi. Karena Abu Hanifah punya metode fikih tersendiri. Abu Hanifah rahimahullah punya metode fikih tersendiri. Di antara murid-murid beliau yang cemerlang selain Abu Yusuf ini, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala, yang sangat cerdas dan sangat hebat ya. Jadi Imam Syafi'i hadir di majelisnya. Setelah majelis berhenti, Imam Syafi'i mendebati murid-muridnya. Sampai akhirnya diskusi, bukan debat ya. Sampai akhirnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani senang berdiskusi dengan Imam Syafi'i. Di situ Imam Syafi'i menerima ilmu dari gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, menuntut ilmu cukup lama. Dari 184 Hijriah sampai 189 Hijriah sekitar 5 tahun. Kemudian akhirnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pun wafat rahimahullahu taala. Azan kah? Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ketika guru beliau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah taala meninggal dunia pada tahun 1189 Hijriah, maka beliau kembali ke Mekah.
Kemudian beliau mengajar di Masjidil Haram. Dan orang-orang pada datang, majelis beliau sangat ramai daripada majelis ulama yang lain yang ada ketika itu. Di antara yang ada ketika itu majelisnya guru beliau, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Sampai akhirnya orang-orang datang jemaah haji, di antara jemaah haji yang datang adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal yang sudah mendengar tentang Imam Syafi'i, maka beliau hadir di majelis tersebut. Sampai temannya Imam Ahmad bin Hambal bertanya, kenapa dia cari-cari Imam Ahmad bin Hambal di majelisnya Ibnu Uyainah, kan Imam Ahmad bin Hambal ahlul hadis. Harusnya dia fokus ke Sufyan Ibnu Uyainah yang merupakan ahlul hadis juga. Tapi ternyata Imam Ahmad pergi ke majelisnya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, sudah hadir di sini saja ya. Hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Bahkan dia berkata, Ishaq bin Rahawai berkata, laqiyani Ahmad bin Hambal di Makkah. Ahmad bin Hambal bertemu dengan aku, yaitu Ishaq bin Rahawai. Faqala ta'al hatta uriyaka rajulan lam tara aynaka mithlahu. Aku akan tunjukkan kepada engkau seorang yang matamu tidak pernah melihat seperti dia, yaitu Imam Syafi'i. Faja'a fa aqamani ala Syafi'i. Kemudian dia suruh aku duduk di majelis Imam Syafi'i. Dia berkata, adapun sanad dari Sufyan bin Uyainah, kalau kita enggak dapat sanad yang tinggi, kita bisa mencari sanad yang lain. Tetapi fikihnya Imam Syafi'i tidak bisa kita dapatkan. Mau ambil dari mana? Sehingga beliau lebih memilih untuk duduk di majelisnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Beliau mengajar ya sampai ya tahun 1195 mengajar di Mekah sampai tahun 195, ilmu tersebar ilmu beliau. Tahun 1195 Hijriah beliau balik lagi ke Baghdad kedua kali. Beliau balik lagi ke Baghdad untuk kedua kali ya. Kali ini ketika beliau balik ke Baghdad, sudah banyak orang-orang yang menyambutnya. Karena beliau sudah terkenal, ya, sudah ngajar di Masjidil Haram, murid-muridnya banyak, di antara muridnya ada Ishaq bin Rahawai, kemudian ada juga Imam Ahmad bin Hambal. Maka terkenallah Imam Syafi'i, banyak orang mencintainya. Kedatangannya kedua kali tidak seperti biasanya. Maka beliau datang ke Irak tahun 195 Hijriah, ya. Kata Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, salah satu murid Imam Syafi'i, beliau berkata, "Kunna nahdhuru majlis Bishr al-Marrisi." Kami dahulu hadiri majelisnya Bishr al-Marrisi. Bishr al-Marrisi adalah seorang faqih. Kalau enggak salah dia bermadzhab Maliki. Tapi kemudian dia meninggalkan fikih, dia belajar ilmu kalam, kemudian jadi ahlul bidah. Ya, terpengaruh dengan Jaham bin Safwan. Maka dia yang dibantah oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Rad ala al-Bishr al-Marrisi, ya. Dan juga kitabnya Rad al-Jahmiyah. Jadi tadinya ahli fikih tapi belajar ilmu kalam, akhirnya membela apa? Membela ilmu kalam, membela akidah Jahmiyah. Kemudian kata Muhammad Hasan bin Muhammad Za'farani, "Kunna la naqdir ala munadharatihi." Kami tidak mampu untuk mendebatnya. Sampai kami datang kepada Imam Ahmad, kami keluhkan. Imam Ahmad mengatakan apa? Isbiru. Tidak usah, tunggu aja, tidak usah debat dia. Sebentar lagi, fal'ana yaqdumu alaikum al-Muttalibi alladhi ra'aitu bi Makkah. Sebentar lagi akan datang al-Muttalibi. Maksudnya siapa? Syafi'i. Yang pernah saya ketemu di Makkah. Nanti biar aja dia yang habisi. Dan benar akhirnya Imam Syafi'i hadir, datang, bikin majelis di Masjid Amr bin As. Di Irak. Maka akhirnya orang-orang banyak menimba ilmu darinya. Akhirnya mereka pun bisa mendebat Bishr al-Marrisi dengan metodenya al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Sampai ketika Bishr al-Marrisi didebat oleh murid-muridnya Imam Syafi'i, ya, kata Za'farani, fa nadhartuhu faqata'tu. Aku pun mendebat Bishr al-Marrisi kedua kali dan aku kalahkan dia. Faqala laisa hadza min kisikum. Ini bukan jawaban kalian. Hadza min kalami rajulin ra'aitu bi Makkah ma'ahu nisfu aqli ahli dunia. Ini pasti dari si Syafi'i. Orang yang pernah aku lihat di Mekah, yang setengah akalnya setengah penduduk dunia ada sama dia. Kata siapa? Bishr al-Marrisi. Maksudnya Imam Syafi'i sangat cerdas, ya. Akhirnya banyak orang belajar dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tadinya di situ dikuasai oleh majelis ahli ra'yi yang metode fikihnya mengikuti metode mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Namun ketika Imam Syafi'i datang, ya, maka ya tadinya ada 20 halaqah, semuanya buyar kecuali tinggal 3 atau 4 apa?
halaqah. Karena semua orang sadar dan bukan sadar tapi mereka lebih senang dengan majelisnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, tahun 197 beliau balik ke Mekah. Beliau balik ke Mekah namun tidak lama ya. Beliau tadinya 2 tahun dari 195 sampai 197. Beliau menjelaskan akidah beliau, kemudian menjelaskan fikih beliau ya. Dan disitulah beliau memiliki banyak murid-murid. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Abu Thawr yang mendebat Imam Syafi'i malah dia pun sadar. Kemudian Az-Za'farani, Al-Husain Al-Karabisi dan yang lainnya. Murid-muridnya banyak. Setelah itu beliau kembali ke Mekah. Namun tidak lama, 197 beliau ke Mekah, 198 beliau lagi ke Irak untuk ketiga kalinya ini. Ke Irak lagi kali ketiga. Beliau ke Irak kali ketiga. Kemudian beliau menetap sekitar 2 tahun ya. Beberapa bulan aja tidak lama. Setelah itu beliau pergi ke Mesir. Ketiga ini tidak lama setelah itu tahun 199 beliau pergi ke Mesir dan beliau menetap di Mesir sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Jadi 199 ada khilaf. Ada yang mengatakan beliau pergi tahun 199, ada yang mengatakan tahun 200 Hijriah. Kemudian tahun 204 Hijriah beliau wafat ya. Wafat malam Jumat setelah maghrib. Hari terakhir bulan Rajab. Sebagaimana disampaikan oleh muridnya. Nah, berangkatlah beliau ke Mesir. Ada yang mengatakan tahun 199, ada yang mengatakan 200 Hijriah. Dan beliau menetap di Mesir kurang lebih 4 tahun. Di sana beliau mengajarkan ilmu ya. Mengajarkan ilmu di sana beliau menulis buku ya. Banyak buku yang beliau tulis ketika di Mesir ya, dan beliau punya murid-murid yang banyak di sana di Mesir. Situlah kemudian timbul istilah al-qaulul jadid. Al-qaul jadid itu pendapat baru Imam Syafi'i. Adapun selama beliau di Baghdad atau di Mekah, di Irak, beliau fatwa-fatwa beliau dikenal dengan al-qaul al-qadim, pendapat lama. Kemudian setelah beliau ke Mesir, mungkin ada tambahan ilmu, banyak hadis-hadis yang beliau telah mutalaahi, beliau telaah, atau ada ijtihad yang baru sehingga beliau banyak fatwa yang beliau rubah sehingga dikenal dengan al-qaul jadid. Itu adalah istilah qaul qadim, al-qaul jadid. Dan qaul ini masih dinukil sekarang terkadang dalam beberapa permasalahan dan kebanyakan ulama Syafi'iyah sekarang mengikuti qaul jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i. Kecuali beberapa masalah mereka masih berpegang dengan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Contoh adalah masalah waktu salat maghrib. Waktu salat maghrib, menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika beliau di Baghdad adalah dari azan maghrib sampai azan isya, yaitu sejak terbenam matahari sampai sebelum mega merah hilang dari langit. Artinya sebelum azan isya. Jadi waktu salat maghrib panjang, 1 jam, kurang lebih 1 jam. Itu pendapat beliau yang lama. Pendapat beliau yang baru setelah beliau di Mesir, beliau mengatakan waktu salat maghrib sempit, hanya sekedar mungkin 15 menit, hanya sekedar untuk berwudu, untuk salat, kemudian untuk salat untuk qobliyah dan bukan qobliyah, artinya ada waktu antara maghrib dan isya salat, kemudian salat antara azan dan qomat salat, ada salat 2 rakaat, kemudian salat maghrib, kemudian selesai. Jadi waktunya sangat sempit, kurang lebih 15 menit sejak azan. Ini pendapat beliau yang terbaru. Tapi ulama Syafi'iyah sekarang tidak ikut pendapat ini, mereka mengambil pendapat yang lama. Bahwasanya waktu maghrib adalah dari azan, dari terbenam matahari sampai hilangnya warna merah di mana di langit. Dan itu yang kita terapkan di zaman kita sekarang ini. Maksud saya, ada qaul qadim yang masih dipakai. Contohnya ini, waktu salat maghrib. Ini qaul qadimnya, pendapat lamanya Imam Syafi'i tapi dipakai. Jadi ini kalau ada istilah qaul qadim, qaul jadid inilah. Jadi qaul qadim itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i, tulisan-tulisan beliau yang beliau tulis ketika di Baghdad, kemudian ketika beliau pergi ke Mesir berubah ijtihad beliau, jadilah namanya qaul jadid, pendapat yang baru. Baik, beliau semangat menulis ya, bahkan dalam kondisi beliau sakit ya, yang menyebabkan beliau meninggal dunia ya. Sebutkan ketika beliau masuk di Mesir, itu di Jami' Amr bin As, ada namanya Masjid Amr bin As
radhiyallahu taala anhu ya. Maka beliau pun mengajar di situ, maka orang semua senang dengan Imam Syafi'i ya. Dan di situ ketika di Mesir lagi rame yang lagi masyhur mazhab Imam Malik. Kalau di Irak tadi yang masyhur mazhab apa? Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i datang, Imam Syafi'i mendominasi. Di Mesir yang lagi masyhur mazhab Imam Malik. Dan di situ ada salah seorang ulama Malikiyah namanya Ashhab. Ashhab ini tidak suka sama Imam Syafi'i. Bahkan disebut diriwayatkan dia berdoa karena dia tidak suka dengan Imam Syafi'i, dia berdoa, Allahumma amit Syafi'iyan. Ya Allah, wafatkanlah Syafi'i. Karena kalau kau tidak wafatkan Syafi'i, indarasa madzhabu Malik, maka madzhab Imam Malik akan sirna. Dan ini sampai kepada Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i meninggal, artinya meninggal karena sakit bawasir. Kemudian Ashhab pun meninggal kurang lebih sebulan setelah itu. Imam Syafi'i sakit bawasir, yaitu sakit apa? Ambeien ya, kalau bahasa kita ya. Ya, jadi darah keluar banyak. Ketika itu tidak seperti zaman sekarang. Jadi beliau terkadang mungkin kajian sambil keluar darah, terkadang beliau naik kuda beliau sampai pelana beliau penuh dengan darah, celana beliau penuh dengan darah, tapi beliau tetap terus apa? Mengajar. Beliau tetap mengajar. Semangat beliau mengajar sampai akhirnya ya beliau meninggal dunia karena sebab sakit bawasir tersebut ya. Ketika beliau meninggal dunia, Al-Muzani datang menemui Imam Syafi'i. Sebelumnya Yunus bin Abdul A'la muridnya berkata, "Ma ra'aitu ahadan laqiya minas saqam ma laqiya Syafi'i." Aku tidak pernah melihat seorang pun menderita penyakit seperti Imam apa? Syafi'i. Artinya sakitnya bawasirnya parah dan dia terus semangat apa? Mengajar. Sampai celananya penuh dengan darah, tapi beliau tetap mengajar. Ketika dia akan meninggal dunia, maka masuk menemui beliau. Maka Al-Muzani berkata, "Kaifa asbahta? Bagaimana kondisimu wahai guruku?" Faqala asbahtu minad dunya rahilan. Aku akan meninggalkan dunia ini. Wa li ikhwani mufariqan, dan aku akan berpisah dari teman-temanku, dari sahabat-sahabatku, dari kalian murid-muridku. Wa li ka'sil maniyati syariban, dan aku akan minum cangkir kematian. Wa 'ala Allahi warida, dan aku akan datang menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa li su'i amali mulaqiyan, dan aku akan bertemu dengan buruknya amalku. Summa rama bi tarfihi ila sama, kemudian beliau melihat mengarah ke atas pandangan beliau. Kemudian wasta'bara wa ansha'a yaqul abyatan minha, kemudian beliau mengucapkan bait-bait syair karena beliau adalah seorang ahli syair. Beliau berkata, ilaika ilahal khalqi arfa'u raghbati wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujriman. Ketika kepada engkau lah wahai Tuhannya para makhluk, aku mengajukan harapanku kepadamu, aku angkat harapanku kepadamu. Meskipun aku, wahai zat yang maha pemberi karunia, yang maha baik, aku datang menemuimu dengan sebagai orang yang mujrim, sebagai pendosa. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu raja minni li afrika sullama. Ketika hatiku menjadi keras dan seluruh harapanku pupus, aku jadikan harapanku untuk berharap ampunanmu, harapanku sebagai tangga untuk meraih ampunanmu. Ta'azamani dhambi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afwuka a'zama. Aku merasa dosaku sangat besar ya. Namun ketika aku bandingkan, aku komparasi dengan ampunanmu ya Rabb, aku rasa ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Ini Imam Syafi'i mengumpulkan antara husnudzon kepada Allah dan tidak ujub ketika akan meninggal apa? Dunia. Dan begitulah para salaf. Tadi Umar bin Khattab ketika diuji dia mengatakan kafafan. Yang penting apa? Impas. Padahal sudah dijamin surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai Nabi mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Sampai Nabi bilang, Umar, saya lihat di surga, lihat istanamu di surga, tapi tak ada perempuan di situ dan saya pun malu. Takut engkau cemburu. Kata Umar bin Khattab kepada alaika aghar, apa aku cemburu kepada engkau ya Rasul? Masuk saja ke. Artinya Rasulullah kabarkan ada istanamu di mana? Di surga. Dan dia berdoa, ya Allah, Allahumma as'aluka syahada fi baladi rasulik. As'aluka syahada, aku minta mati syahid di kota Nabi. Dan dikabulkan. Mati syahid. Matinya sedang salat subuh jadi imam, bukan salat duhur. Salat apa? Salat subuh jadi imam, bukan salat duhur masbuk ya. Itu pun dia tidak sombong ya. Yang Nabi ketika naik gunung Uhud bergetar. Kemudian Nabi mengatakan, "Uskun ya Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah engkau gunung Uhud, sungguhnya di semua ada nabi,
ada Siddiq, ada 2 yang mati syahid, yaitu Umar di antaranya. Ya. Yang Rasulullah pernah berkata, "Ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Wahai Umar, tidak setan lihat kamu jalan satu jalan kecuali setan cari jalan yang lain. Masya Allah. Kalau kita yang jalan, setan malah cari-cari jalan gitu. Umar kalau jalan, setan kabur. Yang Nabi pernah berkata, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, tentu Umar yang jadi nabi. Yang Nabi pernah berkata, "Inna Allah ja'alal haqq ala lisani Umar yantiqu bihi." Allah jadikan kebenaran di atas lisannya Umar, dia ucapkan kebenaran tersebut. Tapi dia tidak pernah mengatakan, masuk surga nih, saya ajak, lu lupa deh, gue ajak deh, ke mana? Surga. Tidak ada begitu Umar bin Khattab. Ketika dipuji dengan kafafan. Imam Syafi'i, siapa kita baca sirahnya tadi, luar biasa. Ibadahnya luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, tetapi dia tidak pernah, dia di akhir hayat dia mengatakan, saya akan bertemu dengan keburukan amalku. Tapi dia berkata, aku lihat dosaku banyak, tapi jika aku bandingkan dengan ampunanmu, ampunanmu lebih besar ya Allah. Tidak ada ujub, tetapi tetap husnuzan kepada Rabbul Alamin. Itu para salaf seperti itu. Kata Rabi' bin Sulaiman, salah seorang muridnya, tuwfiya Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu lailatal Jum'ah ba'dal maghrib wa ana indahu. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat setelah maghrib dan aku berada di sisinya. Wa dufina yaumul Jum'ah, dan dikuburkan hari Jumat setelah asar, akhir yaum min Rajab, di hari terakhir di bulan Rajab. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun murid-muridnya banyak, tadi saya sebutkan murid-muridnya yang banyak di Irak. Ada orang-orang hebat, ada Ahmad bin Hanbal, ada Abu Thawr, ya, dan kemudian ada Za'farani dan ada yang lainnya ya. Dan murid-murid yang paling ramai ada murid-muridnya di Mesir. Dari murid-muridnya di Mesir lah kemudian ilmu Imam Syafi'i tersebar. Ilmu Imam Syafi'i tersebar. Di antaranya Al-Muzani. Al-Muzani lahir 175 Hijriyah. Beliau menulis buku Al-Mabsut dan Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar lil Muzani, ma'ruf, tentang fikih Syafi'i. Ya. Dia terkenal jago debat. Ya, jago debat. Buku inilah kemudian tersebar di Hijaz, di Syam, di Irak dan yang lainnya. Sampai Imam Syafi'i pernah berkata, "Lau nadhara syaitana laqata'ahu." Kalau muridku ini Al-Muzani debat sama syaitan, syaitan kalah. Saking hebatnya. Dan dia dikenal mendukung mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, Al-Muzani nasiru madhabi. Muzani adalah penolong mazhabku. Di antara muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Lahir 173 Hijriyah. Ya. Dialah periwayat yang meriwayatkan buku-buku Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Maka para ulama mazhab Syafi'i sepakat, anna awthaqa man rawa kutub Syafi'i sahibuhu khadimur Rabi'. Yang paling thiqah dalam meriwayatkan buku-buku Imam Syafi'i adalah Rabi' bin Sulaiman. Yang tadi meninggal, Imam Syafi'i meninggal dan dia di sisi Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i pernah berkata kepada Rabi' bin Sulaiman semasa hidupnya, anta rawiyatu kutubi, engkau adalah periwayat yang akan meriwayatkan buku-bukuku. Yang berikutnya muridnya Al-Buwaiti. Al-Buwaiti rahimahullah Abu Ya'qub. Ini murid yang paling pintar dan dia yang menggantikan majelis Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, dia yang menjadi di kursinya Imam Syafi'i. Ya. Makanya ketika Imam Syafi'i masih hidup, kalau ada orang bertanya, Imam Syafi'i terkadang berkata, coba tanya Al-Buwaiti. Abu Ya'qub, tanya dia. Apa jawabannya? Ketika Al-Buwaiti jawab, lapor lagi ke Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i benar. Begitu memang jawabannya. Artinya Imam Syafi'i mengakui keilmuannya. Imam Syafi'i pernah berkata, laisa ahadun ahaqqa bi majlisi min Abi Ya'qub, wa laisa ahadun min ashabi a'lama minhu. Tidak boleh seorang pun yang menggantikan majelisku kecuali siapa? Al-Buwaiti. Dan tidak ada yang lebih alim dari muridku kecuali Al-Buwaiti. Namun beliau meninggal sama di ujian yang dialami oleh Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak meninggal. Dia meninggal gara-gara fitnah khalqil Quran. Beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk di zaman Al-Wathiq. Al-Wathiq bin Harun Ar-Rasyid. Ya. Jadi setelah Harun Ar-Rasyid meninggal dunia, anak-anaknya sebagian terbawa dengan pemikiran Mu'tazilah. Muncul Mu'tazilah, Bishr Al-Marisi, Ahmad bin Abi Du'ad dan yang lainnya. Taib, dia wafat 231 Hijriah. Rabi' bin Sulaiman bercerita tentang Al-Buwaiti. Kana Al-Buwaiti abadan yuharriku syafataihi yadhkur bi dzikrillah. Al-Buwaiti tidak pernah berhenti dari berzikir, selalu bibirnya bergerak berzikir kepada Allah. Ini bagaimana ibadahnya muridnya Imam Syafi'i. Wa ma absartu ahadan anza'a bi hujjatin min kitabillah min al-Buwaiti. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih hebat mengambil hujjah dari Al-Qur'an, ayat ini seperti Al-Buwaiti. Kokoh dalam berhujjah, cepat berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wafatnya? Wal qad ra'aitu ala bagal fi unuqihi ghil wa fi rijlaihi qaidun. Aku melihat dia diikat di atas bagal tadi, atas apa? Keledai, ya. Dan di leher beliau dipasang belenggu.
dipasang besi, dan di kaki beliau juga dipasang besi. Wa bainahu wa bainal ghil silsilatun fiha labinatun waznu arba'una ratlan wa huwa yaqul. Di antara belenggu di kaki dengan belenggu di leher, jadi beliau ditaruh di begol, dikasih rantai, yang rantai tersebut dikasih bata biar berat. Jadi disiksa dengan, bayangkan dibawa entah puluhan kilo, ratusan kilo dalam kondisi demikian. Sini belenggu, kaki belenggu, di antara dua belenggu tersebut dikasih rantai besi dan dikasih pemberat. Disuruh apa? Disuruh mengucapkan Al-Quran makhluk. Kalau kau bilang Al-Quran makhluk, selesai bebas. Dia tidak mau. Termasuk tidak mau dia sama Imam Ahmad. Yaqul innama, dan dia bantah, dia mengatakan innama khalaqallahu al-khalqa bikun. Allah menciptakan makhluk dengan kun fayakun. Fa idza kanat makhluqatan fa kana makhluqan khuliqa bi makhluk. Kalau kun itu sendiri makhluk, berarti makhluk diciptakan dengan makhluk. Maksud dia, bukankah Allah idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun? Jika Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah bilang apa? Kun fayakun. Nah, kalau firman Allah kun sendiri adalah makhluk, yang makhluk kun ini digunakan untuk menciptakan makhluk, berarti makhluk diciptakan dengan apa? Makhluk. Dia mengatakan kun itu bukan makhluk, itu sifat apa? Allah. Kemudian dia berkata, wala amutanna fi hadidi, sungguh aku akan mati di atas besi di dalam belenggu besi ini. Hada hatta ya'tiya qaumun ya'lamun annahu qad mata fi hadha sya'ni qaumun fi hadidi. Agar nanti suatu saat kaum akan tahu, datang suatu kaum agar mereka tahu pernah ada orang meninggal gara-gara masalah seperti ini. Membela akidah yang benar. Ini Al-Buwaiti, murid terbaik Imam Syafi'i, meninggal karena membantah Mu'tazilah, bertahan dengan akidahnya sampai akhirnya sisa dan kemudian meninggal dunia. Kemudian Yunus bin Abdullah bin Musa As-Sadafi, juga muridnya Imam Syafi'i. Masih kuat kan? Sudah sampai? Yang benar. Sedikit lagi ya. Sedikit relatif. Guru-guru Imam Syafi'i dari sini dikenal. Guru Syafi'i banyak. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Muslim bin Khalid Az-Zanji, kemudian ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada Malik bin Anas. Jadi Imam Syafi'i spektakuler mengumpulkan dua madrasah. Ada madrasah hadis, yaitu madrasah Malik, dan ada madrasah Ahlul Ra'i, madrasahnya siapa? Abu Hanifah yang diwakili oleh muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga akhirnya dia memunculkan sesuatu yang baru yang menggabungkan antara dua madrasah tersebut, sehingga muncullah mazhab apa? Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa. Karena dia menimba ilmu dari berbagai macam guru dengan berbagai macam model pola pikir. Maka beliau meramu dan buatan namanya mazhab Syafi'i. Di antara guru beliau Waqi' bin Jarrah, Al-Razi Al-Kufi. Baik. Adapun ibadah beliau, saya bacakan. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah berkata, muridnya, "Kana Syafi'i yujazza al-laila thalathata ajza." Imam Syafi'i membagi malam jadi 3 bagian. Al-awwal yaktub, bagian pertama untuk menulis. Wa tsani yusalli, bagian kedua beliau salat. Wa tsalits yanam, bagian ketiga beliau tidur. Jadi malam 1 waktu untuk menulis, 1 untuk salat, 1/3 buat apa? Buat tidur. Kalau Dhahmi di tarikh Islam, Dhahmi mengomentari, "Hadhihi hikayatun sahihatun tadullu ala anna lailahu kullahu kana ibadatan." Ini riwayat yang sahih, hikayat dari Syafi'i, bahwasanya ini menunjukkan seluruh malamnya adalah ibadah. Kenapa? Karena menulis ilmu adalah apa? Ibadah. Dan tidur untuk istirahat, bisa untuk buat ibadah juga ibadah. Tidur untuk bisa salat subuh ibadah atau bukan? Ibadah. Sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal, "Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari salat. Ini fikihnya Mu'adz bin Jabal. Dia cari pahala dengan tidur dan dia cari pahala dengan salat malam. Imam Syafi'i rahimahullah banyak baca Al-Quran. Terlebih lagi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan 1 hari 1 malam beliau khatam 2 kali. Beliau khatam 2 kali. Baik. Demikian yang saya sampaikan tentang biografi Imam Syafi'i rahimahullah taala. Insyaallah kita lanjutkan pada subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.